kita perlu sekali literasi tentang lalu lintas. Mengapa demikian? Setiap 1 jam, ada 2 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia di tahun 2022. Analisis karakteristik kecelakaan sebelumnya memperlihatkan bahwa ada 25.266 korban jiwa dari angka kecelakaan 103.645 kasus. Ini terjadi pada tahun 2021. Kecelakaan tertinggi ada pada sepeda motor 73% dan angkutan barang 12%. Profesi yang paling sering terlibat kecelakaan adalah buruh 61,86%. Wilayah yang paling sering terjadi kecelakaan adalah di Pulau Jawa, di mana provinsi dengan angka kecelakaan tertinggi ada di Jawa Barat. Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa di jalan yang tidak diduga, tidak disengaja, melibatkan kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Di Indonesia, kecelakaan paling banyak terjadi pada pukul 12 siang sampai pukul 18 sore, 44%. Namun karakteristik kecelakaan berbeda di tiap wilayah. Karenanya, menurut pendapat saya, penanganan tiap wilayah harus kontekstual. Di pedesaan, kecelakaan kerap terjadi karena pengemudi hilang kontrol, kondisi jalan yang kurang berkerasan, pencahayaan kurang di malam hari, dan keadaan kendaraan yang tidak laik. Sementara di wilayah perkotaan, angka kecelakaan cenderung naik pada akhir tahun, terutama pada hari Senin pada pukul 8 malam sampai pukul 9 malam, di mana situasi kondisi jalan telah mulai lengang. Hukum telah mengatur upaya pencegahan kecelakaan, pelanggaran, atau tindak pidana lalu lintas seperti tidak memiliki surat izin mengemudi atau tidak berkonsentrasi saat mengendara. Literasi lalu lintas adalah jawaban atas masalah lalu lintas. Ini adalah perjuangan untuk perubahan mindset manusia. Literasi lalu lintas selama ini hanya dipersyaratkan bagi orang yang mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan surat izin mengemudi. Padahal, pengguna jalan mencakup anak, lansia, orang dengan disabilitas, hewan, dan juga benda-benda yang ditumpangkan di jalan. Setidaknya, literasi lalu lintas yang kontekstual untuk tiap orang adalah pengetahuan tentang hukum lalu lintas, daerah rawan kecelakaan atau black site, dan titik-titik rawan kecelakaan black spot, prosedur teknis penggunaan, perawatan, dan keselamatan kendaraan, makna marka dan rambu lalu lintas, kesadaran bahwa Indonesia belum punya standarisasi spare part kendaraan oleh regulator dan standar geometrik jalan. Para pengguna jalan harus menyadari bahwa pengguna jalan lainnya mungkin adalah mereka yang terbiasa melanggar hukum, buta hukum, kemampuan logika terbatas, atau mengalami gangguan kesehatan mental dan visual. Kondisi ini menuntut pengguna jalan punya pemahaman lengkap tentang wilayah yang akan dilalui, termasuk gap kecepatan, dampak tikungan patah setelah lurus, desain jalan kecepatan tinggi, kemungkinan tabrak depan belakang, serta delineasi jalan.